Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Aditya. Jadi di video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstal domain ke dalam hosting, gitu ya. Nah, di sini tentu saja di sini teman-teman harus punya domain dulu, harus punya hosting dulu ketika akan melakukan ini ya. Nah, yang dibutuhin apa aja nih? Tentu saja domain ya sebagai alamat websitenya, kemudian hosting, kemudian ada cPanel. cPanel ini adalah untuk apa ya? Semacam tool gitu ya, tool untuk menginstal website ini. Kemudian CMS ya, Content Management System. CMS ini biasanya jamak digunakan ya WordPress gitu ya atau blog. Tapi dalam video ini nanti akan saya tunjukkan demonya dalam bentuk WordPress gitu ya. Nah, di sini saya akan langsung coba untuk membeli domain dulu gitu ya. Saya beli domain dulu, misalkan beli domain. Saya ketik aja di sini. Oke. Jadi saya akan beli domain, misalkan di sini yang murah-murah aja, nggak perlu yang mahal-mahal ya. Beli domain yang harganya nih, beli domain.cloud. Oke, saya beli di sini harganya cuma $1 gitu ya. Saya beli domain dulu. Oke, check out langsung. Di sini 1 tahun aja. Beli domain.cloud, kemudian confirm order, tinggal check out gitu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau beli layanan domain di luar negeri itu terkendala, "Mas, saya nggak punya credit card, Mas, saya nggak punya PayPal." Saat ini itu sudah ada namanya Genius BTPN yang kita bisa memiliki sebuah credit card virtual ya. Jadi gunakan itu aja. Nah, gimana ngurusnya bisa langsung ke bank BTPN? Oke. Nah, di sini saya langsung beli pakai PayPal deh ya. Oke, pakai ini aja biar PayPal ya. Kita klik continue. Oke. Jadi di sini saya beli domain langsung. Kita check out with PayPal. Oke. Harusnya sih langsung ya instan. Saya sukanya beli layanan di luar itu adalah instannya, jadi cepat langsung. Kita bisa langsung klik continue. Dia langsung proses untuk pembeliannya. Oh, di sini dia minta verifikasi. Coba. Oke, kok nggak bisa? Sebentar. Harusnya sih bisa ya. Oke. Coba kita balik ke Namecheap dulu ya. Oke, mana nih? Check out. Nah, ini dia. Coba di sini saya pakai virtual credit card dari ini ya, dari Genius yang saya miliki. Jadi di sini saya akan pakai card yang sebelumnya saya pakai. Habis itu di sini saya klik continue. Harusnya sih bisa ya, tidak ada masalah. Nggak tahu ini kenapa tak barusan PayPal-nya nggak mau. Dia juga nggak mau nih kayaknya. Harusnya dia langsung turut gitu. Tuh kan? Oh, udah bisa nih, udah. Oke, jadi udah order. We are processing your order. Oke, kita tunggu coba. Harusnya langsung dapat email juga untuk proses pembelian domainnya. Your credit card was not approved. Wah, kenapa nih? Oke, sepertinya. Ntar ya, ini jadi saya akan coba. Padahal saldonya ada loh, beneran. Saldonya itu ada. Kok bisa nggak bisa dipakai untuk transaksi gitu ya? Kan aneh. Coba kita cek dulu. Jadi di sini saya sambil ngecek ini ya, sambil ngecek saldo nih. Kita tunggu aja. Oke. Ini saya sekalian bentar lagi juga langsung beli hosting gitu ya. Beli hosting untuk jadi di sini teman-teman itu bisa tahu langsung bahwa oh beli domain itu seperti ini, beli hosting itu seperti ini. Jadi tidak cuma meraba-raba tapi langsung melihat seperti apa isi konten dari sebuah website itu seperti apa. Kita gimana cara memasukkan website yang udah dibeli dengan cara
instan dan cepat itu gimana gitu kan. Jadi kita harus mengisinya. Oke. Di sini coba saya akan top up. Coba saya reload ya. Oke, saya klik continue. Apakah dia sudah bisa ya? Oh ini payment authorized tuh udah bisa kan? Baru di top up langsung bisa. Nggak tahu nih. Oke, jadi kita tunggu. Domain udah kita beli ya. Oke, domain udah kita beli, udah beres. Sekarang kita beli hosting. Nih, saya beli hosting, share hosting, si plan, oke. Terus di sini, bentar. Ini berapa ya? Tadi apa nama domainnya ya? Belidomain.cloud. Oke. Nah, ini belidomain.cloud. Oke, kita use. Habisnya berapa ya? Oke. Habisnya di sini ya aja 1 tahun lah ya. Kita klik continue. Harusnya dia pakai kupon loh. Tuh kan cuman $32. Oke, $33 lah ya. $33. Oke. Di sini saya juga akan langsung transfer lagi gitu ya. Saya langsung membeli paket pembelian ini gitu ya. Berarti berapa nih kalau $32 itu dirupiahkan gitu ya. 33 deh ya, 14.300 mungkin 500 ribuan. Ya, 500 ribuan. Di sini kita langsung check out. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Jadi ini juga untuk kebaikan teman-teman gitu. Biar teman-teman itu langsung melihat, oh ternyata seperti ini ya, beli domain, beli hosting itu semudah ini. Jadi biar teman-teman nggak kesulitan dan nggak merasa takut gitu ya, nggak merasa takut untuk membeli barang yang ibaratnya ini kan barang ya, barang yang memang dibutuhin karena website itu zaman sekarang bukan lagi hal yang apa ya, istimewa gitu ya, bukan hal yang istimewa karena sudah dibutuhkan semua orang menurut saya. Oke. Kita langsung beli. Nah, di sini check out, sudah saya transfer ke Genius saya. Already registered? Oke. Ya, already pastinya. Di sini kok nggak bisa. Saya mau login dulu ya. Oke, saya login. Oke, mana tadi check out-nya hilang ya berarti ya? Wah, ini harus balik ke awal berarti prosesnya. Jadi saya harus melakukan check out ulang untuk pembelian domain dan hosting maksud saya. Nah, ini dia. Saya udah balik invoice. Saat ini bukan. Jadi kita langsung masuk ke home page-nya host. Kita beli di sini aja. Nah, ini dia. Sign up. Kita beli ya. Kita ulang dari awal nih akhirnya. Oke, kita beli yang 1 tahun aja. Oh, sorry, saya back dulu ya. Saya back dulu. Ada yang lupa nih. Saya back dulu. Di sini ada hosting location. Nah, untuk teman-teman yang beli domain, itu usahakan hostingnya paling dekat di Singapura, gitu ya. Usahakan beli di Singapura. Oke, jangan jauh-jauh, gitu ya. Kalau yang jauh, itu biasanya akan semakin lemot. Oke, websitenya akan semakin lemot. Kita udah check out, tinggal check out aja. Di sini langsung credit card udah semua I've read and agree term of service, complete order. Oke. Bisa langsung diproses untuk complete ordernya. Udah instan banget ya. Kalau di luar itu seperti ini. Kalau kita beli layanan hosting di luar itu seinstan ini dan secepat ini, gitu ya. Jadi ini langsung nih your order udah langsung kita masuk ke client area.
Oke. Nah, di sini kita lihat saya langsung dapat email ya. Dapat email. Nah, ini adalah email terkait domain tadi ya. Ini terkait domain. Terus ini adalah hostingnya. Nah, cuman kena $32,36. Terus ini ada invoice pembayarannya. Terus ini payment pembayarannya. Oke. Nah, habis itu kita tinggal menunggu nih akses ke dalam cPanel. Biasanya masuk ke spam nih. Kebanyakan masuk ke spam. Kita lihat apakah dia masuk ke spam. Belum sih. Kita tunggu ya. Jadi kalau di sini sudah aktif servisnya, itu biasanya akan bertambah, gitu ya. Tidak perlu menunggu lama sih, biasanya bisa up to 24 jam, tapi ini masih pending nih keterangannya ya. Ini dia. Jadi sini ada keterangan pending. Kalau sudah aktif seperti ini berarti kita sudah bisa pakai nih layanan hostingnya, gitu ya. Jadi kita tunggu aja. Harusnya sih cepat ya, harusnya cepat, nggak perlu menunggu lama. Coba kita reload aja. Dia masih pending. Oke, jadi biar nggak terlalu lama menunggu gitu ya. Di sini saya akan langsung coba pakai hosting saya yang udah ready aja. Tapi tetap saya ajarkan bagaimana cara memasukkan servernya, gitu ya. Nah, di sini pada intinya ketika kita memiliki domain seperti ini, sudah memiliki domain ya, kita tinggal manage domain, gitu ya. Kita tinggal manage domain kita. Di dalam domain kita bisa memakai beberapa pilihan untuk mengintegrasikan atau mengkoneksikan atau menghubungkan domain dengan hosting kita. Yang pertama, kita pakai name server dari server kita, server hosting kita, gitu ya. Di sini kita biasanya kalau sudah punya hosting yang aktif, gitu ya, yang maksudnya yang sudah bisa dipakai, kita akan memiliki name server seperti ini. Oke, kita akan memiliki name server seperti ini. Nah, name server inilah yang dimasukkan ke dalam domain-domain yang kita gunakan. Oke, domain-domain yang kita gunakan. Jadi di sini kita bisa isi nih. Di sini kita bisa isi name server 1, 2, itu tinggal mengikuti keterangannya di sini. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memakai IP address dari server yang kita miliki, ya. Jadi kita tinggal masuk ke pengaturan IP-nya. Di sini kita sudah memiliki IP, jadi setiap server itu pasti ada IP address-nya. Nah, ini kita tinggal copy aja. Habis itu tinggal dipilih di sini. Jadi tinggal menambahkan A record, terus di sini A. Nah, IP address-nya dimasukkan di sini. Oke. Jadi cuman gitu aja. Habis itu kalau sudah terkoneksi, kita tinggal masuk. Kalau sudah ditambahkan di sini ya, kita tinggal masuk ke dalam cPanel, gitu ya, ke dalam cPanel. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam cPanel untuk menambahkan domain. Nah, di sini kita tinggal masuk ke dalam cPanel. Nah, ini dia menu cPanel, gitu ya. Biasanya itu cPanel itu adalah ada langsung di dalam emailnya teman-teman, gitu ya. Coba kita cek di sini belum masuk juga ya, artinya belum aktif. Nah, ini adalah tampilan cPanel. Di dalam cPanel ini kita bisa mengatur seluruh kebutuhan dan juga keperluan dari sebuah website yang kita build atau develop atau yang kita bangun, gitu ya. Kalau kita sudah menambahkan name server tadi, sudah menambahkan IP address-nya, maka langkah selanjutnya adalah kita menambahkan domain di sini. Oke, jadi kita tinggal add on domain. Nah, di sini kita tinggal menambahkan domain yang kita inginkan. Oke, jadi yang domain mau kita masukkan di sini tinggal masukin aja. Kalau dia sudah terintegrasi atau sudah terhubung dengan server kita, otomatis dia juga langsung bisa ditambahkan. Oke, nah, jadi setelah teman-teman beli domain, beli hosting, habis itu teman-teman juga sudah memasukkan IP address maupun name server ke domain, sudah menambahkan domain di dalam hostingnya, maka langkah selanjutnya adalah menginstal CMS-nya. Oke, menginstal content management system-nya, yang biasanya itu adalah WordPress. Kebanyakan dipakai adalah WordPress. Di dalam cPanel itu ada namanya Softaculous, gitu ya. Yang dimana di sini isinya adalah Softaculous ini semacam installer apps, gitu ya, yang berisi banyak apps CMS yang bisa kita install dalam sebuah website. Salah satunya adalah WordPress.
gitu ya. Salah satunya adalah WordPress. Di sini kita tinggal klik aja WordPress gini. Oke. Kemudian kita tinggal klik install now. Kemudian di sini kita pilih website yang kita mau install gitu ya, tentu saja. Nah, ini dia, baru masuk nih dia nih. Oke. Nih. New account hosting information. Tuh kan, di sini langsung ada. Oke. Nah, di sini teman-teman, jadi saya langsung aja praktek pakai hosting yang baru saya beli. Ya, jadi saya balik lagi ke My Service. Oke. Jadi langkah pertama tadi apa? Memasukkan name server. Oke, jadi ini tinggal copy paste aja. Di copy gini. Terus ke dalam domain. Oke. Di sini saya tinggal masukin aja name server 1 dan 2. Kita klik OK. Maka dia akan mereload untuk servernya di sini biasanya up to 48 jam efeknya. Tapi bisa lebih cepat. Insya Allah lebih cepat kalau hosting luar gitu ya. Nah, kalau sudah, coba kita buka aja websitenya. Apakah dia sudah terhubung atau belum? Kalau dia sudah ada keterangan terhubung, biasanya ada keterangan branding dari hostingnya. Tapi kalau masih seperti ini belum terkoneksi atau belum terhubung. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini saya langsung masuk ke dalam cPanel ya. Saya pakai yang udah aktif aja deh. Intinya seperti itu untuk menambahkan dan mengintegrasikannya. Terus kita masuk ke dalam cPanel. Kita bisa langsung scroll ke bawah untuk menginstal WordPress di sini. Terus klik install now. Oke. Terus kita pilih domainnya. Jangan sampai direktorinya ini salah. Jadi di sini biasanya default-nya itu dari WordPress, dari Softaculous itu adalah ada WP-nya. Ini dihapus dulu. Oke. Terus di sini diisi admin username dan passwordnya. Ini saya isi misalkan si ganteng DW, tidak ya. Terus di sini saya buat email. Oke, emailnya udah. Terus di sini ada beberapa opsi, gitu ya. Ada beberapa opsi yang mau kita gunakan, bisa kita gunakan ya untuk menginstal themes yang udah ada, gitu ya. Kalau enggak juga dilewatin nggak apa-apa. Terus dimasukkan email instalasinya, kita tinggal klik install. Udah, selesai. Kita tinggal menunggu beberapa menit, nggak perlu menunggu waktu yang lama gitu ya. Nah, ini udah selesai, udah terinstall ya. Kita coba cek gitu ya. Kita coba cek. Nah, ini adalah oke. Kita coba cek langsung. Nah, ini udah langsung login. Oke. Nah, kita tinggal login ke dalam dashboard dengan password maupun username yang sudah kita buat tadi. Sudah selesai, gitu ya. Sudah selesai di sini. Jadi tinggal memakai websitenya untuk diatur. Oke. Jadi begitulah panduan dari saya terkait bagaimana cara menghubungkan domain hosting, menginstal websitenya, dan seterusnya. Oke. Dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.